Perkenalkan, nama saya Nadia Ananingsia Sekar Ayu, NIM H04196060. Saya mahasiswi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau sedikit materi mengenai sistem tanam jejer legowo 21. Sebelumnya di sini saya akan membagikan tentang poster sistem tanam jejer legowo tipe 21. Jadi, sistem tanam jejer legowo ini adalah pola bertanam yang berseling-seling antara 2 atau lebih, biasanya 2 atau 4 baris tanaman padi dan 1 baris yang kosong. Istilah legowo ini diambil dari bahasa Jawa, yaitu berasal dari kata lego yang berarti luas dan dowo yang berarti memanjang. Legowo ini diartikan pula sebagai cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan dan diselingi 1 barisan kosong tadi. Baris tanaman 2 atau lebih tadi dan baris kosongnya itu setengah lebar di kanan dan di kirinya disebut 1 unit legowo. Tipe-tipe sistem tanam jejer legowo ini ada beberapa banyak macam tipe, seperti 21, 31, 41, 51 dan seterusnya. Tetapi di sini saya sarankan bahwa menggunakan sistem jejer legowo yang tipe 21. Sistem tanam jejer legowo 21 ini berarti terdapat 2 baris tanam per unit legowo. Sementara jika 4 baris tanam per unit legowo disebut legowo 41 dan seterusnya. Jarak tanam 2 baris terpinggir pada tiap unit legowo lebih rapat daripada baris yang di tengah. Maksudnya setengah jarak tanam baris yang berada di tengah, dengan maksud untuk mengkompensasi populasi tanaman pada baris yang dikosongkan tadi. Nah, pada baris kosong di antara unit legowo itu dapat dibuat parit dangkal. Parit ini berfungsi untuk mengumpulkan keong emas, menekan tingkat keracunan besi pada tanaman padi, atau untuk pemeliharaan ikan kecil. Melakukan sistem tanam jejer legowo ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kecukupan cahaya matahari yang mampu diserap oleh tanaman, serta memperbaiki sirkulasi udara karena adanya ruang kosong tadi untuk penyebaran cahaya dan udara. Yang kedua, menekan kemungkinan terjadinya serangan hama dan penyakit. Dan yang ketiga, mempermudah dalam pemeliharaan tanaman seperti penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Sistem tanam jejer legowo 21 ini akan meningkatkan hasil panen yang lebih optimal. Dan selain itu, penerapan jejer legowo ini juga mampu menambah kelancaran sirkulasi sinar matahari dan udara di sekeliling tanaman pinggir, sehingga tanaman itu dapat berfotosintesis lebih baik. Selain itu, tanaman yang berada di pinggir diharapkan memberikan produksi yang lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik. Mengingat pada sistem tanam jejer legowo ini terdapat ruang terbuka seluas 25–50%, sehingga tanaman dapat menerima sinar matahari secara optimal yang berguna dalam proses fotosintesis tadi. Maka dari itu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya di sini sangat menyarankan untuk menggunakan sistem tanam jejer legowo tipe 21. Penerapan sistem tanam jejer legowo ini disarankan menggunakan jarak tanam 25×25 cm antar rumpun dalam baris, seperti ini.
25 cm antar rumpun dalam baris, 12,5 jarak dalam baris, dan 50 cm sebagai jarak antar barisan atau lorong yang kosong ini. Kemudian hindarkan penggunaan jarak tanam yang sifatnya sangat rapat, misalnya seperti jarak tanam 20 x 20 cm, karena hal tersebut akan menyebabkan jarak dalam baris itu sangat sempit. Jadi tidak ada bedanya dengan menggunakan pola tanam tegel biasa. Nah, sistem tanam jejer legowo 21 ini akan menghasilkan jumlah populasi tanaman per hektarnya itu sebanyak 300 rumpun, serta akan meningkatkan populasi sejumlah 33,31% dibandingkan dengan pola tanam tegel biasa dengan jarak tanam 25 x 25 cm itu hanya menghasilkan sebanyak 160.000 rumpun per hektar. Dengan pola tanam jejer legowo ini, seluruh barisan tanaman itu akan mendapatkan tanaman sisikan. Contohnya, sistem tanam jejer legowo 21 ini seperti gambar pada ilustrasi di sini. Seperti yang tadi dicontohkan, terdapat 2 baris dan kemudian diselangi 1 baris yang kosong. Sekali lagi di sini saya akan menjelaskan keuntungan apa sih yang didapat jika menggunakan sistem tanam jejer legowo ini. Yang pertama, sistem tanaman ini berbaris memberikan kemudahan petani dalam pengelolaan usaha taninya, seperti yang tadi saya katakan, seperti pemupukan susulan, penyiangan, pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit, dan saat penyemprotan. Di samping itu, sistem ini juga akan lebih mudah dalam mengendalikan hama tikus. Yang kedua, meningkatkan jumlah tanaman pada kedua bagian pinggir untuk setiap set legowo, sehingga berpeluang untuk meningkatkan produktivitas tanaman akibat peningkatan populasi tadi. Yang ketiga, sistem tanaman berbaris ini juga berpeluang pada pengembangan sistem produksi padi. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas padi hingga mencapai 30%. Penjelasan saya mengenai sistem tanam jejer legowo tipe 21. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini kan penanamannya lurus ya, Mbak. Nah, alat yang digunakan tuh apa? Soalnya kan kebanyakan petani itu kan sudah berumur, terus matanya juga kadang nggak bisa melihat dengan benar. Nah, alat yang digunakan tuh apa? Pada penanaman sistem tanam jejer legowo ini biar lurus, itu bisa dibantu dengan menggunakan alat penggaris yang terbuat dari kayu yang biasanya disebut dengan caplak, atau bisa juga dibantu dengan menggunakan tali. Nah, biasanya pada lahan yang kering itu menggunakan caplak ini, tetapi pada lahan yang basah atau macak-macak itu bisa dibantu dengan hanya menggunakan tali gitu. Nah, talinya tuh tali ya, apa yang biasanya digunakan, biasa cocok itu? Biasanya tali yang digunakan itu seperti tali tambang. Pertanyaan kedua nih Mbak, pupuk yang digunakan
pada sistem ini tuh sama apa enggak sama sistem tegel biasa? Nah, penggunaan pupuk pada sistem jajar legowo ini akan lebih menghemat penggunaannya daripada pada pola tanam tegel biasanya, karena pada sistem ini penggunaan pupuk itu hanya digunakan pada dalam barisan tanaman saja seperti di sini. Jadi penggunaan pupuknya itu jauh lebih hemat. Ini Mbak, apa nggak sayang bagian yang kosong ini dibiarin aja, nggak ditanamin tanaman? Lumayan loh, ini bisa buat tanaman satu garis lagi. Kan kayak gini kan bisa mengurangi hasil panen. Oh, yang bagian kosong ini ya? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa bagian kosong pada luar barisan ini terdapat ruang terbuka yang lebih lebar di antara dua kelompok barisan tanaman yang akan memperbanyak cahaya matahari masuk ke setiap rumpun tanaman padi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman. Jadi malah lebih baik, Mbak. Dan sistem tanam jajar legowo ini juga akan meningkatkan hasil produktivitas hasil panen daripada pola tanam tegel biasanya. Jadi tidak perlu khawatir untuk menurunnya hasil panen seperti biasanya. Jadi kesimpulan hasil diskusi kami tadi adalah yang pertama, pada penanaman sistem jajar legowo ini bisa menggunakan dua alat, yaitu yang pertama caplak dan yang kedua tali. Yang kedua, penggunaan pupuk pada sistem jajar legowo ini akan lebih menghemat penggunaannya. Kesimpulan yang ketiga yaitu petani itu tidak perlu khawatir pada bagian kosong lahan itu tidak ditanami tanaman. Hal tersebut malah membantu dalam memperbanyak cahaya matahari yang masuk ke dalam rumpun tanaman padi, sehingga dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman. Dan tidak perlu khawatir, pada sistem tanam jajar legowo ini juga fungsinya juga akan meningkatkan produksi hasil panen. Nah, kemudian hasil dari kegiatan penyuluhan kami dari tadi adalah sistem tanam jajar legowo ini merupakan salah satu komponen teknologi budidaya yang ditujukan untuk mengoptimalkan produktivitas tanaman padi melalui pengaturan populasi. Tanaman diatur sehingga mendapatkan ruang tumbuh dan sinar matahari yang maksimal. Selain itu, efektivitas pemeliharaan tanaman seperti penyiangan, aplikasi pupuk, serta penanggulangan hama dan penyakit itu lebih efektif. Penerapan sistem tanam jajar legowo yang benar diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi petani. Pengambilan ubian yang tepat akan memberikan data dan informasi yang akurat serta membuat kebijakan lebih bermanfaat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.